warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan coba membahas atau mengupas masalah revolusi industri. Bagaimana sebetulnya revolusi industri itu yang pada akhirnya menjadi peristiwa yang sangat berpengaruh kepada kehidupan umat manusia. Bukan hanya di negara asalnya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita masuk ke masalah pengertian dari revolusi industri itu sendiri. Di sini saya menggunakan pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Revolusi industri adalah perubahan radikal, artinya menyeluruh, artinya juga fundamental dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin. Baik itu untuk tenaga penggerak yang kemudian menjadi transportasi, kemudian juga untuk tenaga produksi, untuk memproduksi barang-barang secara massal. Kemudian, revolusi industri juga merupakan perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, kemudian manufaktur, artinya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, pertambangan, transportasi, dan teknologi dari tenaga manusia dan hewan menjadi kemudian menggunakan mesin-mesin industri. Serta revolusi industri ini juga memiliki dampak mendalam terhadap kondisi sosial, kemudian ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Sekarang pertanyaannya adalah dari mana sebetulnya revolusi industri itu? Nah, bermula di Inggris Raya, revolusi industri ini kemudian menyebar ke kawasan Eropa Barat dan semakin meluas sampai ke seluruh Eropa, lalu Amerika, Jepang, dan kemudian pada gilirannya ke seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang kita masih merasakan dampak dari revolusi industri itu. Makanya kita sekarang menyebut dengan revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 5.0 bahkan gitu ya. Selanjutnya sekarang kita bertanya latar belakang dari adanya revolusi industri itu. Bagaimana latar belakangnya sebetulnya? Ada paling tidak 6 latar belakang yang melatar belakangi revolusi industri itu pecah di Inggris. Yang pertama adalah keamanan dalam negeri yang sudah stabil. Jadi di Inggris mereka udah punya keamanan yang lumayan stabil, mapan atau mantap, sehingga itu memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Yang kedua adalah berkembangnya kegiatan wira swasta. Artinya banyak orang yang berprofesi sebagai wira swasta, mereka punya modal, kemudian mereka berusaha menjual barang atau membuat barang. Yang kedua adalah minat besar terhadap manufaktur. Artinya banyak sekali industri-industri kecil. Ketika permulaan dari revolusi industri ini, banyak orang-orang yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual di pasaran. Selanjutnya adalah luasnya tanah jajahan Inggris. Nah, itu menuntut Inggris juga melakukan inovasi-inovasi. Misalkan kita tahu tanah-tanah jajahan Inggris seperti Malaysia, Singapura, India. Dan yang keempat adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Kita juga tahu sebetulnya di Eropa itu juga baru saja selesai di Perancis misalkan seperti Aufklärung, dan Eropa juga baru saja lepas dari abad ke-8, abad pertengahan. Maka dari itu masyarakat Eropa dimungkinkan untuk melakukan inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran baru. Maka dari itu berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa itu. Dan yang terakhir latar belakangnya adalah adanya kapital yang besar. Artinya adanya modal yang sangat besar. Kita sekarang bertanya, apa pemicunya atau yang menjadi faktor kunci dari revolusi industri itu? Pemicu dari revolusi industri ini tak lain dan tak bukan, tersangkanya adalah orang ini. Namanya adalah James Watt. Dia menemukan mesin uap pada tahun 1769 yang kemudian menjadi penemuan yang sangat penting pada masa revolusi industri. Karena lewat penemuan James Watt inilah perubahan tenaga manusia atau tenaga hewan ke tenaga mesin
ini terjadi sangat besar atau terjadi secara besar-besaran. Akhirnya berdirilah pabrik-pabrik atau produksi-produksi massal oleh karena adanya mesin uap ini. Nah, tetapi bukan hanya James Watt yang berhasil menemukan sesuatu untuk dijadikan sebagai alat revolusi industri, tetapi juga ada di sini setidaknya ada 10 nama yang bisa kita ketahui mereka juga melakukan penemuan-penemuan. Yang pertama misalkan ada James Hargreaves, ini tahun 1762 dia menemukan mesin pintal, dan yang kedua adalah Arkwright dan John Kay 1786 dia menemukan alat tenun otomatis, dan selanjutnya. Tidak usah saya baca satu persatu ya, itu akan memakan durasi video. Sekarang perkembangan revolusi industri. Bagaimana perkembangannya dari revolusi industri itu dari sejak mulanya? Pertama adalah domestic system atau home industry. Ini fase awalnya. Ketika fase ini, domestic system ini atau home industry, orang-orang masih memproduksi barang lewat rumah-rumah masing-masing. Di orang yang mempunyai modal misalkan untuk membuat satu barang, home industry seperti ini. Nah, home industry misalkan kalau sekarang konveksi jahit misalkan yang kecil-kecilan yang dikelola oleh seseorang gitu ya di rumahnya sendiri, kemudian mengambil beberapa pegawai saja. Dan yang selanjutnya manufaktur industri. Nah, manufaktur industri ini sudah tingkat lanjut daripada domestic system atau home industry tadi. Dari manufaktur industri ini, jumlah orang yang melakukan produksi itu sudah semakin banyak daripada yang home industry. Kalau home industry itu bisa dilakukan di teras rumah, misalkan bahkan di ruang tamu, tetapi ketika sudah menjadi manufaktur industri, ini sudah tidak memungkinkan. Akhirnya di Eropa waktu itu banyak sekali orang-orang yang memproduksi barang-barang itu di belakang rumah mereka. Ada halaman agak luas, disitulah dijadikan sebagai manufaktur industri. Nah, ini fase keduanya. Dan yang selanjutnya, perkembangan selanjutnya atau di fase yang terakhir adalah factory system. Pada factory system ini, pabrik-pabrik sudah mulai bermunculan. Di kota-kota berdiri pabrik-pabrik yang bisa memproduksi barang secara massal. Pada saat ini juga banyak sekali orang-orang dari desa itu melakukan urbanisasi ke kota, perpindahan ke kota, karena mereka pengen jadi buruh gitu loh ya di kota. Nah, ini adalah fase-fasenya. Dari fase yang paling sederhana, dari home industry sampai ke factory system atau sistem pabrik gitu ya, produksi pabrik. Sekarang dampak dari revolusi industri bagi Eropa. Dalam bidang ekonomi ada setidaknya 5. Yang pertama adalah keuntungan berlipat kaum kapitalis karena modal produksi tidak besar. Karena produksi barang ini sudah banyak yang bisa dilakukan oleh mesin, artinya upah itu juga akan semakin minimum. Seorang pemilik modal tidak akan terlalu banyak mengeluarkan upah gitu loh, karena mereka sudah punya mesin yang dimungkinkan untuk memperbanyak hasil produksi. Yang kedua adalah harga barang di pasaran kemudian menjadi murah. Nah, ini hukum ekonomi ya, karena biaya produksinya itu rendah, ya kemudian dia bisa dijual juga di pasaran dengan harga yang murah. Yang ketiga adalah kemampuan produksi barang ini menjadi meningkat. Pabrik-pabrik itu sudah bisa memproduksi barang secara massal, secara banyak gitu ya. Itu berbeda kan kalau kita hanya memproduksi melalui tangan saja, melalui tangan pekerja. Lantas yang keempat adalah lalu lintas perdagangan kemudian menjadi ramai. Artinya perekonomian, intensitas jual belinya mereka di pasaran itu meningkat. Yang kelima adalah munculnya paham-paham baru. Loh, kok bisa memunculkan paham-paham baru? Ya, karena ini adalah hajat orang banyak, tentunya ini menjadi perhatian orang banyak pula. Maka dari itu tidak heran kemudian muncul paham-paham seperti kapitalisme, ini bagi orang-orang yang punya modal, kemudian komunisme bagi orang-orang yang tidak suka kepada sistem produksi atau sistem pabrik, kemudian liberalisme dan sosialisme. Nah, ini adalah paham-paham yang kemudian mereka ini bertarung satu sama lain. Kapitalis atau liberalis mereka yang menyokong sistem industri ini, kemudian komunisme dan sosialisme, ini harus dibedakan ya, sosialisme dan komunisme. Nah, dua paham ini, komunisme dan sosialisme, menjadi pihak yang kontra terhadap pihak-pihak kaum modal.
Artinya orang-orang sosialis dan orang-orang komunis ini tidak suka kepada kesewenang-wenangan kaum modal. Nah, inilah paham-paham yang kemudian muncul, yang kemudian mewarnai perkembangan sejarah-sejarah di negara-negara di dunia. Selanjutnya, dampak pada bidang sosial. Nah, ada 4. Yang pertama adalah terjadi urbanisasi besar-besaran, artinya orang-orang desa itu banyak sekali yang pindah ke kota, berbondong-bondong pindah ke kota. Ini juga menjadi peralihan profesi dari tani menjadi buruh pabrik, karena dianggap bahwa kalau kerja di pabrik itu lebih gampang gitu ya, karena tidak usah pakai modal untuk bertani, bercocok tanam, mereka hanya modal tenaga saja, kemudian juga bisa hidup di kota. Yang kedua, kesenjangan sosial antara buruh dan pemilik modal. Nah, ini kesenjangan antara buruh dan pemilik modal masih terjadi itu ya, bahkan sampai sekarang masih banyak gitu. Kesenjangan antara pemilik modal dan buruh. Pemilik modal ya pengen untung, buruh ya juga pengen untung gitu ya. Kadang-kadang pemilik modal ingin upah sekecil-kecilnya tapi untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya gitu kan. Tetapi di sisi lain, buruh itu ingin tenaganya itu dihargai secara layak. Makanya kedua kepentingan ini kalau sampai tidak dikelola secara baik, maka akan sangat gampang sekali terjadi benturan di antara keduanya. Yang ketiga, muncul golongan sosialis yang bertujuan memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, golongan-golongan sosialis ini mereka yang terus-menerus mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem kapital atau sistem liberal, orang-orang pemilik modal. Karena banyak sekali pabrik-pabrik yang melakukan praktek-praktek misalkan seperti jam kerja yang tidak wajar, kemudian upah yang sangat minimum, kemudian mempekerjakan anak-anak kecil, misalkan anak-anak di bawah umur. Nah, orang-orang sosialis ini yang mengontrol itu. Yang keempat, kriminalitas dan pengangguran kemudian semakin merajalela. Bukan berarti dengan adanya pabrik-pabrik itu kemudian orang terserap semua tenaga kerjanya gitu ya. Tetapi karena pabrik-pabrik itu sudah menggunakan mesin, artinya kebutuhan terhadap tenaga manusia itu menjadi juga berkurang. Karena apa? Karena juga diganti oleh tenaga mesin. Yang selanjutnya, dampak dalam bidang politik. Dampak bidang politik ada 2. Yang pertama adalah berkembangnya sistem imperialisme modern. Bagaimana imperialisme modern ini nanti pada video yang lain kita akan bahas ini secara khusus ya, imperialisme modern. Yang kedua adalah berkembangnya paham-paham liberalisme. Artinya paham-paham kebebasan. Kebebasan menanamkan modal, kebebasan untuk melakukan jual beli di pasaran dan lain sebagainya. Itu dampak-dampak di Eropa. Tetapi jangan salah, pada bidang politik ini berkembangnya sistem imperialisme modern dan berkembangnya paham liberalisme ini juga kemudian berdampak ke Indonesia. Misalkan di Indonesia ketika terjadi revolusi industri, pemerintah kolonial Belanda melakukan manuver mengambil alih tanah Nusantara ini dari VOC kemudian menjadi tanah jajahan kolonial Hindia Belanda atau menjadi tanah jajahan Belanda. Dan selanjutnya tanah Nusantara ini kemudian dijadikan sebagai penghasil keuntungan bagi negeri Belanda dengan sistem-sistem yang sudah diperbaharui lain daripada sistem zaman VOC. Misalkan ketika pemerintah kolonial Belanda itu berkuasa di sini, mereka sudah bisa memberlakukan seperti tanam paksa, kemudian sewa tanah, membayar kerajaan-kerajaan kecil atau bupati-bupati di daerah itu sebagai pegawai pemerintah gitu ya. Artinya sudah dikelola secara agak lebih modern daripada zaman VOC. Nah, itu dampak sedikit saja dampak terhadap Indonesia. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Terakhir saya kutip kata-kata dari Aristoteles, kemiskinan adalah orang tua dari revolusi dan kejahatan. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.